Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tangguh semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Tangguh semuanya selalu dalam keadaan sehat kapanpun dan dimanapun berada. Sebelumnya nih Sobat Tangguh semuanya turut berduka cita dan marilah kita berdoa bersama-sama untuk para korban dari beberapa bencana yang akhir-akhir ini sedang terjadi. Semoga para korban tetap ada dalam keadaan yang baik dan bisa ditangani apapun kesulitannya yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Dari beberapa bencana tersebut banyak sekali nih tanda tanya atau hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan khususnya oleh teman-teman mahasiswa nih. Tapi tenang aja teman-teman Sobat Tangguh semuanya. Di sini saya Azmi selaku moderator sudah ditemani oleh Ibu Dr. Fatma Dian Pratiwi SSMSI selaku dosen ilmu komunikasi yang mengampu mata kuliah komunikasi bencana di UIN Sunan Kalijaga. Mari kita sambut terlebih dahulu dan menyapa ibunya. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Kabar baik, Asmi bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Oke Ibu, sebelumnya Ibu penuh persiapan dan semangat ya untuk pergi ke sini ya Bu. Untuk kita sharing-sharing bersama teman-teman nih ya Bu. Oke. Mungkin nih, satu hal yang perlu kita syukuri ya Asmi ya. Jadi kita bangun dalam kondisi yang prima, ada air untuk mandi, ada makanan yang dimakan, ada baju untuk dipakai. Kita bayangkan untuk saudara-saudara kita di wilayah yang lain yang sedang tertimpa musibah, mereka merasakan hidup yang kemudian kayak di-cut gitu ya, kayak berbeda dari biasanya. Jadi mungkin untuk kita yang tidak mengalaminya, kita harus syukuri, dan bagaimana bersyukur itu nanti kita akan diskusikan apa saja yang harus kita lakukan mungkin gitu ya Asmi. Betul banget. Ya itu Sobat Tangguh semuanya, dari Bu Fatma sendiri mengingatkan kita untuk selalu bersyukur ya. Apalagi mungkin Sobat Tangguh semuanya yang sampai saat ini dalam kondisi yang aman juga ya tentunya. Baik Ibu, sebelumnya nih sebelum kita berbincang jauh nih mengenai kebencanaan di mata kuliah komunikasi bencana sendiri itu bagaimana aja sih Bu cakupannya, bahasanya, dan materi-materi apa saja nih yang disampaikan kepada mahasiswa gitu Bu? Oke. Terima kasih Asmi. Jadi Bu Fatma ini mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Jadi di fakultas tersebut ada 3 prodi, ada psikologi, sosiologi, dan ilmu komunikasi. Untuk komunikasi bencana ini sebenarnya adalah mata kuliah baru ya, yang baru kami sajikan di semester ini. Sebelumnya tuh belum pernah ada. Ya, jadi untuk yang saat ini di semester 6 ya, sudah mendapatkan mata kuliah komunikasi bencana, bisa menjadikan ini ajang untuk mempelajari sebenarnya bencana itu apa, kemudian jenis-jenis bencananya itu sendiri bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan, saya sebagai dosen dan juga teman-teman mahasiswa sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi yang Bu Fatma ajarkan di mata kuliah komunikasi bencana ini, pertama itu adalah definisinya dulu, kita pastikan dulu sebenarnya bencana itu apa, kemudian yang termasuk dalam bencana itu yang seperti apa, kemudian yang terakhir ini kemarin baru saja saya mengajar ke mereka ya, bahwa kita sebagai warga sipil juga punya andil untuk turut serta membantu, tidak hanya pihak-pihak terkait semacam misalnya di sini yang mengundang kita ya BPBD dan juga tim SAR misalnya seperti itu, dan juga pemerintah itu sendiri ya, tapi juga kita sebagai warga sipil perlu juga untuk ikut serta. Jadi ada yang namanya learning disaster ya, jadi bagaimana pembelajaran disaster itu diberikan kepada warga sipil, terutama untuk menolong mereka yang at risk ya, at high risk, atau memiliki risiko tinggi semacam manula ya, bapak ibu yang sudah sepuh, kemudian juga balita, kemudian bayi, kemudian perempuan yang ibu hamil gitu ya, dan juga perempuan yang rentan. Nah mereka itu menjadi objek kita untuk kita bantu. Pertama, kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan tuh enak gitu ya. Jadi nggak usah nunggu dulu siapa ini yang mau datang, karena kita bayangkan ketika terjadi bencana itu kan panik gitu. Nah kalau misalnya kita bayangkan kalau kita semua sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan, itu akan sangat membantu dan mudah-mudahan bisa menurunkan
tingkat apa namanya korbannya, Ya. terutama korban yang meninggal. Oh iya betul nanti. Ya sebelumnya juga nih Ibu udah menyinggung nih mengenai definisi dari bencana itu sendiri gitu. Dan memang kan tadi juga Ibu sudah menyampaikan di UIN Sunan Kalijaga sendiri ini adalah mata kuliah yang baru diajarkan lagi ya Bu. Belum lagi, jadi memang masih memang. baru pertama kali kami masukkan ke dalam kurikulum. Iya, betul. Karena memang pastinya mahasiswa sendiri memang perlu tahu karena ada urgensinya ya Bu, apalagi mahasiswa di sini tuh memang dikatakan sebagai agent of change yang memang akan berdampak kepada masyarakat. Jadi memang baik sekali ya adanya komunikasi bencana ini gitu. Baik Ibu, menyinggung soal definisi ya Bu, biar kita bisa menyamakan persepsi juga nih. Kalau dari Ibu sendiri memang bagaimana sih Bu definisi mengenai bencana sendiri itu bagaimana gitu Bu? Yang saya jadikan sebagai rujukan untuk saya ajarkan ke mahasiswa saya itu adalah dari PBB dan juga dari pemerintah ya. Jadi dari International Strategy for Disaster Reduction, United Nations mengatakan bahwa mendefinisikan bencana itu sebagai gangguan serius terhadap fungsi sistem masyarakat yang mengakibatkan kerugian berskala besar gitu ya. Dan kemudian kerugian berskala besar ini melampaui kemampuan masyarakat tersebut gitu, untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri. Jadi kalau menurut PBB yang dikatakan bencana itu kalau sudah memiliki ekses yang serius, yang orang yang ada di dalamnya itu tidak bisa mengatasi sendiri. Kalau bisa kita ambil contoh mungkin tsunami di Aceh ya, waktu tahun 2004 saat itu menjadi, kalau Bu Fatma pikir itu menjadi salah satu momen penting untuk kita bangsa Indonesia bahwa ternyata kita itu berada di daerah yang rawan bencana. Saat itu betapa kita kaget ya, maksudnya gempa waktu itu berapa ya skalanya, 9,7 kalau nggak salah ya, hampir 10 skala Richter. Dan kemudian waktu itu air laut kan menjauhi pantai kan ya, menjauhi pantai, kemudian orang karena belum pernah jadinya mereka tuh lihat loh kenapa kok air laut menjauhi bibir pantai, malah masuk ke tengah gitu kan. Mereka nggak tahu ternyata si air ini sedang dalam persiapan dalam tanda kutip ya, untuk kembali ke daratan dengan kekuatan penuh, sehingga kemudian kita bisa lihat di YouTube itu banyak ya bagaimana air dengan kekuatan dengan kekuatan besarnya itu menyapu bersih semua yang menghalanginya gitu. Nah itu yang menurut Bu Fatma menjadi contoh pas atau penting atau tepat ya untuk definisi bencana menurut PBB. Nah kemudian pemerintah sendiri mendefinisikan untuk bencana, yang disebut bencana itu seperti apa. Dia menuangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang mengatakan bahwa bencana itu didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Nah kalau kita bedakan ya Asmi ya, antara definisi bencana dari pemerintah kita dengan PBB itu lebih komprehensif ya. Kalau yang di PBB kan tadi mungkin lebih umum gitu. General pokoknya yang dia itu menjadikan kerugian besar sehingga warga yang ada di situ tidak bisa melakukan apapun, itu masuk bencana. Tapi kalau di Undang-Undang tahun nomor 24 tahun 2007 ini dia lebih lebih menambahi lagi ya, bahwa ada faktor alam, kemudian non alam, kemudian juga ada kerusakan lingkungan, tapi juga ada kerusakan psikologis gitu. Karena kalau kita tahu dulu psikologi kita, prodi psikologi kita juga termasuk dalam lembaga yang ikut membantu ketika ada tsunami itu ya. Mereka membantu terutama dari sisi pos bencananya, lebih ke pemulihan mental health korban gitu ya, karena di depan mata mereka sendiri mereka kehilangan orang-orang yang selama ini dekat dengan mereka. Sehingga kalau kita tahu kan kemarin korbannya ada berapa, kalau tidak salah 600
ribu jiwa melayang. Kemudian disusul di tahun 2000 berapa ya itu yang di Jogja itu ya, 2006 ya. 2006 di Jogja habis subuh ya waktu itu, ingat banget. Jadi gempa yang kemudian nggak nyangka kalau korbannya juga banyak gitu kan. Waktu kita yang mengalami oh nggak apa-apa kan gitu, tapi ternyata di tempat lain waktu itu di mana titik sentrumnya itu kan di Imogiri kalau nggak salah ya. Nah ternyata udah rata dengan tanah semua. Yang kita baru tahu ketika kita keluar dari rumah kita, oh ternyata ada di daerah lain yang mengalami atau yang menjadi korban dari bencana ini, sementara kita enggak. Ya. Oke Bu, berarti memang dari definisinya sendiri tadi ada yang dari PBB, kemudian dari pemerintah juga ya Bu. Dan kemudian untuk faktor-faktornya itu juga banyak ya, ada faktor alam, non alam maupun sosial gitu. Kemudian mengenai jenis bencananya juga ya Bu beragam ya. Kalau tadi ini kan yang disampaikan barusan itu mengenai tsunami Aceh dan juga gempa di Jogja, itu salah satu bencana yang memang masuk ke bencana alam ya Bu. Gitu. Jadi memang ada beberapa bencana lain, kategori bencana lain yang memang masuk selain bencana alam, berarti ke non alam sama sosial tadi ya. Oke. Baik Ibu, sebelumnya kan Ibu udah menjelaskan nih ya Bu mengenai definisi bencana itu sendiri yang memang tadi ada dari PBB dan juga dari pemerintah tuh Bu. Nah kemudian selanjutnya nih Bu, mengenai jenis-jenis bencana itu memang ada bencana apa aja sih Bu gitu setelah kita mengetahui definisinya gitu Bu. Dari dua definisi yang tadi sudah disampaikan oleh PBB dan juga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian kalau yang akan saya sampaikannya adalah dari ahli kebencanaan gitu ya. Jadi dia melihatnya dari dua, dia membagi menjadi dua gitu. Yeah. Yang pertama itu adalah geologi, yang kedua itu adalah hidrometeorologi. Yang geologi itu dia adalah bencana yang berupa bencana alam ya, semacam tektonik, kemudian erupsi vulkanik dan juga tsunami. Sementara bencana geologi itu cenderung non antropogenik, yang berarti tidak dipicu oleh aktivitas manusia, karena itu tidak bisa dicegah ya, tetapi bisa dikurangi dampak negatifnya, salah satunya dengan memberikan pendidikan kebencanaan ini. Kemudian yang kedua adalah hidrometeorologi, itu bersifat antropogenik. Karena namanya hidrometeorologi, maka bencana ini diakibatkan oleh adanya sumbernya itu adalah dari hidro itu air, kemudian meteorologi itu iklim dan cuaca ya. Jadi yang biasanya masuk di bencana jenis ini adalah contohnya itu misalnya seperti banjir, itu kan air ya, kemudian rob atau tanah longsor begitu. Kemudian juga adanya kebakaran hutan misalnya seperti itu. Jadi karena cuaca yang sangat panas, kemudian hutannya sudah kering gitu, gitu, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan. Itu asli. Oke Bu, berarti memang karena jenis bencananya juga berbeda, jadi ada faktor-faktor tersendiri ya Bu untuk tiap-tiap jenis bencananya juga ya Bu. Oke, misalkan tadi yang kebakaran hutan itu bisa jadi faktornya dari iklim tadi ya Bu gitu, yang memang keadaan hutan yang gundul dan juga kering, iklim yang panas akhirnya mengakibatkan bencana kebakaran hutan ya Bu. Oke, kemudian nih Bu, selanjutnya kan tadi udah disampaikan mengenai definisi bencana, kemudian jenis-jenis bencana gitu, dan memang mengenai bencana ini ada tersendiri nih di ilmu komunikasi Universitas Kalijaga khususnya ya, yang memang diajarkan kepada mahasiswa gitu. Nah memang urgensinya sendiri apa sih Bu gitu sampai di kurikulum itu tuh diajarkan ada mata kuliah komunikasi bencana ini gitu. Jadi sejarahnya, kita ngomong sejarah dulu ya asli. Kenapa kemudian prodi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga ini memasukkan kurikulum komunikasi bencana? Nah ini karena hasil dari konsorsium namanya Aspikom ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi, yang memasukkan mata kuliah komunikasi bencana untuk wajib diberikan kepada mahasiswa, dan itu 3 SKS ya. Jadi kenapa komunikasi bencana ini kemudian harus dimasukkan ke dalam kurikulum prodi ilmu komunikasi di seluruh Indonesia hari ini, karena mengingat urgensi dari kejadian-kejadian yang sudah kita alami selama ini, kemudian prediksi dari para ahli gitu ya, bahwa
Indonesia itu berada di atas lempeng bumi yang selalu bergerak dan bergeser, sehingga mengakibatkan ketika lempeng yang ada di dasar bumi ini bergerak, yang ada di atasnya juga ikut bergerak juga, sehingga patut diberikan semacam persiapan gitu, kesiapan bagi kita semua. Kalau dalam hal ini konteksnya adalah mahasiswa ya, sebagai anak muda, kata agent of change gitu. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh anak muda ini ketika ada bencana gitu, atau nggak usah nunggu ketika ada bencana, sebelum ada bencana, kenapa mereka harus aware gitu, dengan segala hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini gitu. Karena memang tapi nggak bisa pungkiri juga bahwa karena isu tentang komunikasi bencana ini masih relatif baru ya, dalam tanda kutip. Mungkin sebelumnya sudah dibahas tapi belum menjadi suatu kebutuhan begitu, tapi saat ini harus, sehingga membuat kami sebagai pengajarnya punya tugas besar ya untuk menerjemahkan apa yang harus diminta oleh konsorsium di Aspikom ini. Komunikasi bencana seperti apa yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa kita gitu. Nah, salah satunya adalah yang kemarin sudah saya ajarkan, karena ini kita dalam lingkup akademik ya, saya berikan semacam trigger atau pancingan begitu bahwa bencana kalau menurut Voltaire dan juga Rousseau. Voltaire tahu ya, Asmi? Siapa dia? Yang pernah diajarin sama Ibu kemarin. Okay. Voltaire itu adalah seorang filosof Yunani yang dia ternyata juga membahas tentang bencana juga. Jadi menurut Voltaire, bencana itu adalah act of God. Jadi tindakan Tuhan menurut Voltaire. Tapi kemudian dibantah oleh J.J. Rousseau, itu juga adalah filosof yang masih muda saat itu. Jadi Voltaire sudah menjadi filosof yang terkenal, Rousseau masih menjadi junior lah ya. Tapi dia berani untuk mengkritik pandangan Rousseau yang mengatakan bahwa bencana itulah act of God gitu. Jadi kalau menurut Rousseau, bencana itu bukan act of God, tapi lebih pada bahwa bencana itu adalah kesalahan manusia. Nah, kenapa kesalahan manusia? Karena ketika itu ada bencana, kan bukan Tuhan yang bangun rumah gitu, bukan Tuhan yang bangun perkantoran, bukan Tuhan yang bangun yang ada di bumi ini gitu, tapi manusia. Berarti kalau menurut Rousseau, ketika bencana itu ada ya jangan disalahkan Tuhan, tapi salahkan manusianya. Ini ada dua pendapat yang kemarin saya share ke mereka. Nah, bagaimana pandangan mereka gitu? Mereka mau ikut Voltaire bahwa bencana itu adalah act of God, atau mereka mau ikut Rousseau bahwa bencana itu adalah yang diakibatkan oleh manusia, mungkin saja gitu. Belum nanti menurut Islam bagaimana gitu, bencana itu seperti apa? Ada yang itu teguran, ada yang itu ujian, ada yang itu hukuman, seperti itu udah berbeda-beda lagi karena itu secara filosofinya gitu. Oke Bu, jadi memang punya urgensi tersendiri ya, apalagi memang mahasiswa saat ini harus melek gitu mengenai isu-isu komunikasi bencana yang memang sudah ditandai banget ya saat ini banyak terjadi bencana-bencana gitu, baik di luar Indonesia, di luar negeri gitu dalam artian, ataupun di negeri kita sendiri ya Bu gitu. Nah kemudian selanjutnya mengenai urgensi dan objektifnya tadi, kemudian ada implementasi keterampilan yang seperti apa sih Bu yang memang harus dikuasai mahasiswa dalam menerima mata kuliah komunikasi bencana ini gitu? Sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh Prodi Ilmu Komunikasi itu ada dalam jenis yang informal gitu. Jadi ada pendidikan bencana itu dibagi gitu ya. Yang pertama itu adalah yang formal. Jadi dia itu dimasukkan dalam institusi begitu, dan juga ada goalsnya, ada tujuannya, kemudian ada course-nya ya, mata kuliahnya termasuk ini. Kemudian yang informal itu di luar dari kayak dia itu kayak ekstrakurikuler begitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya random gitu. Jadi random itu adalah misalnya Asmi nih ya, mengkonsumsi informasi tentang bencana di TikTok misalnya,
tidak bisa kita pungkiri TikTok ini memang paling cepat dalam menyajikan informasi, karena dia itu bisa real time gitu. Jadi bencananya sekarang ya ada yang nge-share sekarang gitu ya. Dan kamu mengkonsumsi berita itu dari TikTok. Nah, itu sudah termasuk ke dalam pendidikan kebencanaan yang random aja. Jadi kamu just want to know aja ya, hanya pengen tahu aja apa sih yang terjadi di Cianjur gitu kan. Kenapa bisa korbannya sekian, terus kapan gitu ya bencana itu terjadi, terus kemudian apa yang terjadi di sana. Salah satu kemarin yang saya lihat di TikTok ini ada salah satu pondok pesantren yang menolak untuk dievakuasi gitu di Cianjur ya. Itu juga menjadi salah satu yang saya ajarkan juga di kelas, bahwa ini ada yang namanya komunikator, kemudian ini ada pesan, kemudian ini ada komunikan. Nah, yang di sini adalah salah satu bentuk contoh komunikatornya adalah tim SAR, kemudian tim yang seharusnya menanggulangi itu. Bapak, Ibu, tolong keluar dari sini karena ini adalah tempat yang punya resiko tinggi untuk nanti misalnya ada gempa susulan gitu. Tapi si komunikannya adalah si pemilik pondok pesantren keluar dengan marah-marah gitu ya, nggak mau karena dia tidak menyebutkan alasannya, hanya nggak mau gitu aja. Padahal kan ini penting ya. Jadi bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan bahwa kamu harus keluar dari situ, karena nanti kalau kamu nggak keluar kamu bisa celaka gitu ya. Tapi yang komunikannya ya tahu sendiri, orang Tuhan macam-macam. Kayak dulu konteksnya di Jogja waktu erupsi Merapi itu kan juga Mbah Marijan sebagai komunikan, kita posisikan beliau sebagai komunikan. Dan komunikatornya adalah waktu itu Mbah Rono ya. Tokoh yang sangat terkenal saat erupsi Merapi, karena dari beliaulah informasi tentang Merapi itu kita dapatkan ya. Nah, baru sebagai komunikator, Mbah Marijan sebagai komunikan, pesan yang disampaikan adalah Mbah turun gitu, karena nanti kalau misalnya ada erupsi lagi, kemungkinan itu jenengan tidak selamat gitu kan. Dan juga warga yang memilih ikut sama Mbah Marijan ya. Tapi kan beliau punya prinsip sendiri bahwa saya menjaga Gunung Merapi, kalau Gunung Merapi ada apa-apa ya saya nggak boleh meninggalkan. Ya sudah, jadinya si komunikator ini harus bisa menerima bahwa pesan yang dia sampaikan itu nggak diterima, tidak mendapatkan feedback seperti yang dia harapkan. Nah, itu salah satu yang kami ajarkan juga, bagaimana besok misalnya kalian sebagai komunikator yang ada di lapangan misalnya membantu gitu ya, membantu evakuasi, bisa membuat korban yang sedang dalam lokasi yang rawan itu ikut atau mau gitu ya. Pesan-pesan seperti apa, boleh pesan-pesan yang bagaimana yang bisa membuat mereka itu mau gitu ya. Oh oke, saya harus pergi dari sini meskipun dia sebenarnya belum mau pergi dari situ gitu. Oke, baik. Jadi itulah keterampilan, implementasi keterampilan ya yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Berarti memang mengenai skill how to communicate-nya ya Bu, selaku mahasiswa yang memang bakal menjadi seorang komunikator gitu ya Bu. Memang ketika kejadian mungkin prabencana atau during ataupun paskanya gitu ya Bu. Itu. Kemudian nih Bu, selain mahasiswa ada gak sih Bu penerima manfaat lain gitu dengan asosiasi pendidikan ilmu komunikasi itu memberikan kurikulum gitu untuk mempelajari mata kuliah komunikasi bencana. Selain ke mahasiswa itu ada gak impact lainnya gitu, mungkin untuk masyarakat umum ataupun yang di luar mahasiswa gitu? Jadi memang kalau secara formalnya itu kita memberikan menawarkan mata kuliah komunikasi bencana. Dan ini termasuk mata kuliah wajib, jadi bukan pilihan ya, sehingga semuanya harus ikut gitu. Cuman sekarang pertanyaannya adalah apakah hanya mahasiswa yang bisa mendapatkan manfaat itu atau ada pihak lain? Kalau kita ngomong idealnya itu seharusnya ada pihak lain yang ikut menjadi pihak yang merasakan manfaat dari pendidikan ini ya, terutama ketika mahasiswa itu kembali ke rumahnya misalnya, kemudian dia juga mengajarkan itu ke keluarganya yang ada di rumahnya, sehingga
dari mahasiswa ini memberikan ke keluarganya, kemudian yang dari keluarganya juga memberikan ke luar rumahnya, jadi jangan gibah aja tapi memberikan edukasi ya Bu. tapi membicarakan sesuatu yang lebih bermanfaat, salah satunya tentang bagaimana pencegahan bencana, bukan pencegahan bencana, tapi bagaimana bisa menurunkan tingkat kerusakan atau tingkat kerugian atau tingkat jatuhnya korban pada saat bencana, karena mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan during misalnya sebelum kemudian during dan juga post disaster kan gitu. Kalau sebelum misalnya dia bisa punya atau bisa mengakses early warning system misalnya ya, kalau ini lagi ada pergolakan di daerah mana yang itu nanti akan berpotensi bencana, ini early warningnya juga ternyata bisa beroperasi dengan baik sehingga masuk ke gadget kita gitu ya. Oh ini ada sesuatu yang mau terjadi misalnya gitu ya. Terus dia share ke keluarganya misalnya seperti itu, karena mereka sudah pernah mendapatkan, sehingga oke, nggak usah panik misalnya seperti itu ya, karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau tidak salah di media sosial banyak yang share gambarnya itu ransel, isinya adalah barang-barang yang wajib kamu masukkan ke situ atau mungkin sudah kamu sediakan gitu kalau memang kamu ada di daerah yang rawan bencana, sehingga ketika ada sesuatu yang benar-benar terjadi itu bisa langsung dibawa gitu, dan itu memang esensial ketika bencana ya. Dan tapi ya kita kan bicara idealnya. Kalau yang nggak idealnya adalah karena sering menganggap bahwa aku tuh nggak akan kena karena pendidikan bencana ini kan bukan pendidikan yang berkaitan dengan misalnya tentang manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan semua orang pasti butuh gitu ya, bagaimana caranya bisa memanage uang yang kita punya agar kita tidak kekurangan, itu pasti semua butuh. Terus kemudian tentang kesehatan, minum suplemen ini, jangan makan ini, jangan makan itu gitu ya. Atau kemudian tentang bagaimana mengemudi yang bertanggung jawab di jalan raya gitu kan. Nah, kalau bencana ini pendidikan bencana sering dianggap tidak penting karena merasa yaitu ada kemungkinan orang itu sampai dia meninggal itu nggak kena bencana gitu ya aslinya. Jadi dia merasa nggak usah lah ya. Udah pede duluan. Nah gitu. Jadi itu juga yang salah satu menjadi tantangan ketika kita akan memberikan pendidikan kebencanaan kepada orang-orang yang merasa tidak perlu. Iya. Mungkin karena memang kalau ibaratnya tuh bukan hal yang memang impact-nya dirasakan setiap hari gitu ya Bu. Padahal kan kita nggak pernah tahu ya Bu, bencana itu bakal datangnya kapan gitu. Jadi justru harusnya karena itulah kita tuh mempelajari itu gitu, karena dadakan gitu istilahnya gitu ya Bu. Oke, berarti memang kalau memang idealnya kita dari mahasiswa itu ada ya dampak lain selain mahasiswa itu ada gitu. Tapi mungkin secara tidak langsung ya Ibu, kembali lagi ke bagian mahasiswa sebagai agent of change tadi gitu. Jadi dari mahasiswa mungkin ke lingkungan terdekatnya, keluarga, dan mungkin teman-teman dan lain-lainnya gitu yang akan mendapatkan impact dari insight-insight mempelajari mata kuliah komunikasi bencana gitu ya Bu. Oke. Ini ada topik selanjutnya nih Bu, mengenai treatment khusus gitu dalam how to communicate, dalam penyampaian edukasi komunikasi bencana kepada mahasiswa gitu. Nah dari Ibu sendiri selaku dosen yang mengampu, apakah ada treatment khusus gitu gak sih Bu untuk deliver informasi atau insight mengenai komunikasi bencana gitu? Oke, treatment khususnya sih sebenarnya apa ya treatment khususnya enggak ya. Cuman dari awal tuh saya sudah mulai membuka insight mereka bahwa ini penting gitu kan, bencana ini penting. Terutama karena saat ini memang Indonesia lagi sering kena gitu. Kemarin-kemarin mungkin di tempat yang lain, siapa tahu nanti di tempat kalian saya bilang begitu kan. Jadi jangan merasa itu bukan tempatku dan tempatku besok nggak akan kena, jangan gitu. Jadi siapapun bisa terkena, tapi juga siapapun bisa tidak terkena, kan kita nggak tahu gitu. Makanya pendidikan tentang kebencanaan ini wajib dan perlu gitu. Dan kemudian saya sering memberikan
sharing gitu ya, artikel-artikel yang berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memang berkecimpung di kebencanaan. Cuman memang sayangnya masih lingkupnya itu di luar negeri ya. Mungkin besok saya dan juga Bu Niken ada semacam kerjasama untuk membuat hal yang serupa tapi dengan konteks di Indonesia gitu ya. Karena memang kejadiannya mungkin hampir sama, cuman karena mereka lebih advance ya, misalnya di bidang teknologi. Jadi meskipun tahun yang diangkat itu sudah tahun yang lama, tapi mereka sudah pakai handphone dan segala macam. Sementara di kita saat itu belum kayak gitu kan. Jadi kemarin pernah ada yang mengangkat bencana di tempat di daerah di Indonesia yang memang belum ada sinyal dan sebagainya gitu. Apa yang dilakukan, yang harus dilakukan gitu ya, itu. Dan juga karena ini mahasiswanya, jadi mereka punya tanggung jawab terakhir itu kalau mau menjadi SIKOM, kalau di prodi ilmu komunikasi kan menjadi sarjana ilmu komunikasi, itu kan skripsi. Nah, saya tawarkan kepada mereka tema-tema tentang komunikasi bencana yang bisa mereka angkat untuk menjadi tema skripsi mereka, meskipun mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa dengan konsentrasi public relations dan juga advertising, tidak masalah itu. Tinggal nanti kamu tempelkan aja ini, misalnya bagaimana peran public relation dalam menanggulangi bencana di mana, misalnya gitu ya, yang berkaitan dengan institusi mereka. Atau kalau advertising, bagaimana mengadvertise atau bagaimana mengiklankan. Salah satunya mungkin ini ya, awareness, meningkatkan awareness pada mahasiswa karena dia dianggap sebagai anak muda yang sedang menempuh pendidikan tinggi ya, sehingga kalau dia sudah lulus dari perguruan tinggi kan menjadi apa namanya sosok yang lebih daripada yang tidak kuliah misalnya kan gitu, sehingga dia punya beban lebih juga untuk kan karena mereka berbeda, karena mereka punya ilmu, sehingga dengan ilmumu itu apa yang mau kamu lakukan, masa punya ilmu nggak dibagi kan gitu. Nah, di skripsi itulah kemudian saya jadikan sebagai alat untuk memancing mereka untuk lebih bisa peka gitu terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kebencanaan. Nah, misalnya kayak yang tadi saya sampaikan tadi, kenapa ada orang yang nggak mau dievakuasi gitu, itu kan menarik gitu untuk dibahas dan nanti bagaimana jawabannya. Nah, itu menjadi salah satu sumbangsih mereka untuk dunia pendidikan terutama di bidang kebencanaan. Oke, berarti memang dalam penyampaian edukasi komunikasi bencananya ini lebih ke yang pertama itu mentalitas dulu ya Bu. Mentalitas gimana mempelajari komunikasi bencana, kemudian FGD gitu ya Bu, mengenai studi kasus gimananya gitu ya Bu. Iya. Kemudian nih Bu, selanjutnya turning point-nya nih Bu, setelah mahasiswa memahami edukasi bencana, gimana sih caranya, cara efektif agar mahasiswa itu menyebarkan edukasi bencana ini juga gitu, yang memang tadi sudah kita bahas di manfaat yang tidak langsung ini gitu Bu. Gimana sih cara Ibu sebagai pengampu gitu untuk menjamin mahasiswa ini tuh kamu tuh sebarkan juga insight ini tuh gitu, selain ke mahasiswa juga gitu, masyarakat umum gitu. Kalau untuk minum ya nggak bisa ya, asli saya paling tidak meminta mereka gitu menganjurkan ya gitu, meminta mereka untuk tidak berhenti di mereka saja, tapi juga nanti tersebar di tempat-tempat yang lain, di lingkungan yang lain, tidak hanya di lingkungan pendidikan, sehingga membuat anggapan bahwa perguruan tinggi itu menjadi semacam menara gading yang sulit dijangkau saking tingginya gitu ya, itu terhapuskan gitu, karena mahasiswa turun ke masyarakat, mereka berbaur dengan masyarakat, tidak hanya di lingkungan keluarga mereka sendiri tapi juga di lingkungan misalnya di komplek mereka, di RT mereka gitu ya. Nah, saya mengharapkan bahwa ilmu yang saya berikan kepada mereka ini juga akan mereka bagikan gitu, lingkungan mereka dulu ya, lingkungan mereka terkecil dulu sebelum nantinya misalnya mereka bekerja di sebuah instansi yang mudah-mudahan mereka juga tidak melupakan itu ya, misalnya mereka bekerja di instansi biro iklan misalnya kayak gitu, dia bikin semacam iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan, itu oke banget gitu ya. Dan juga bagaimana seorang PR
mem-PR-kan itu atau menyebarkan itu juga, misalnya dia nulis di artikel di koran dia seperti itu juga bisa. Berarti memang terintegritas ya Bu, menyampaikan komunikasi bencana dengan keilmuan yang memang sudah dipelajari gitu ya Bu. Mungkin tadi di public relations ataupun advertisingnya gitu ya Bu. Oke. Kemudian nih Bu, sempat tadi kita singgung juga soal media ya Bu, tadi akses informasi, literasi digital di TikTok dan lain-lain gitu. Nah, mengenai perkembangan teknologi saat ini tuh Bu, berarti kan saat ini tuh the medium is the message gitu Bu. Jadi semua orang tuh bisa jadi media gitu. Semua orang bisa mempublish informasi kebencanaan gitu, sehingga bisa diakses informasinya sama siapapun gitu. Jadi di sini tuh memang mungkin aja ada informasi suatu bencana yang memang tidak seharusnya di-share gitu. Tapi karena tadi the medium is the message tadi, semua orang udah melek media, jadi akhirnya kesebar di belajar media juga ya Bu. Nah itu kira-kira gimana tuh tanggapannya menurut Ibu? Ya, itu kalau di komunikasi yang namanya citizen journalism ya, atau jurnalistik warga kalau di bahasa Indonesia kan itu ya. Itu menjadi salah satu gerakan baru karena adanya gadget ini ya, sehingga setiap orang itu punya punya kemampuan instan gitu ya, menjadi seorang jurnalis dalam tanda kutip gitu. Jurnalis yang instan itu berarti kan dia tidak memenuhi pakem-pakem jurnalistik gitu kan, sehingga apa yang dia sebarkan itu mungkin sudah dia bungkus sedemikian rupa sehingga menyajikan pesannya itu diterima juga tidak full, tidak pas ya, tidak tepat begitu di masyarakat. Makanya kemudian muncullah lagi baru ini literasi digital itu tadi, bagaimana kita sebagai netizen pada saat berselancar di HP atau di tablet atau di laptop itu punya kebijaksanaan untuk tidak ngawur atau tidak semena-mena menggunakan jempol atau jari gitu ya, ketika mengkomen sesuatu ataupun ketika kita mengkonsumsi informasi, tidak kemudian asal share gitu ya. Nah biasanya ini tugas kalian nih untuk mengedukasi orang tua ya. Seringnya langsung percaya ya kalau ada info seperti ini langsung di-share di grup keluarga biasanya kayak gitu. Waspadalah kayak gitu. Biasanya kan yang membasis kayak gitu. Nah, kalian yang sudah lebih tahu, sudah lebih melek literasi digitalnya bisa kasih tahu ke mereka kan. Bapak itu salah, Bu itu salah, jangan disebarkan. Udah berhenti di sini. Atau dihapus aja lah, orang itu infonya salah gitu, kayak gitu. Jadi menurut saya literasi digital ini penting untuk membekali kita gitu ya, saya sebagai dosen, kamu sebagai mahasiswa dan teman-teman kalian ya, sehingga ketika menggunakan gadget yang berkaitan dengan kebencanaan juga nggak asal kan, tidak kemudian yang seringnya itu kan ini, kok malah direkam nggak bantu kayak gitu. Kalau yang yang ingin ditonton harus di-share dulu. Jadi mereka lebih mengedepankan dia mau kalau di TikTok namanya FYP ya. Konten yang ditonton sama orang banyak itu. Tapi tidak mengindahkan si korban. Betul. Karena dia pakai untuk menarik viewer yang nonton gitu kan. Nah, itu kalau nggak punya ilmunya bahaya ya asli. Betul. Ya Bu, karena memang saya juga pernah ya Bu menemui satu bencana yang mungkin kategorinya bencana sosial gitu Bu. Itu tuh ada yang memang nge-publish tuh di media, tapi setelah saya mencoba untuk riset lagi ternyata itu tuh gak ada data validnya gitu kan. Jadi mungkin itu berita lama yang memang di-up kembali gitu. Jadi memang literasi digital ini berdampak juga ke semua lini ya Bu, karena kita sekarang adanya di dunia digital gitu, termasuk ke lini kebencanaan tadi gitu ya Bu, karena itu bakal jadi hoax dong Bu jatuhnya gitu, menyebarkan bencana padahal sebenarnya nggak terjadi dan mungkin aja itu udah lampau gitu ya Bu. Jadi senangnya tuh kalau ada netizen yang meluruskan, itu saya suka gitu. Jadi dia kayak gitu kok, misalnya ada kemarin yang nge-share itu di jembatan, karena ya saya lupa apa ya, dia bilang ini di jembatan ini kan ada harimau lewat gitu ya, ini penunggunya gitu kan. Ini kalau ketemu nggak usah jalan dulu kayak gitulah biar menakut-nakuti. Nanti ada komen yang
baru ini saya tahu kalau jembatan di desa itu sekecil itu, aslinya gede gitu kan, dan nggak ada harimaunya kayak gitu. Dan berarti kan kemudian membuka wawasan yang nonton lainnya ya, bahwa oh ternyata yang di share itu salah, kemudian yang dia giring bahwa itu penunggu juga salah gitu, itu harimau biasa lewat. Jangan lewat biar gak diterkam, maksudnya gitu, biar gak diterkam. Oke, berarti memang itu dampaknya juga secara nggak langsung literasi digital juga berpengaruh kepada kebencanaan ya Bu, khususnya informasi-informasi mengenai bencana gitu. Karena kita sudah masuk ke ini ya, dunia digital yang kita nggak bisa lepas dari bangun tidur mau tidur lagi. Aktivitas digital terus ya Bu. Oke Ibu, selanjutnya nih mengenai akses informasi bencana juga ini masih di ranah media ya Bu. Biasanya kan ada karakteristik tersendiri nih Bu, kalau misalkan kita lihat perbedaan skala nasional gitu Bu. Mungkin di Indonesia sama taruhlah mungkin di luar negeri, dan kita ambil satu contoh kasusnya Jepang gitu. Biasanya kan kalau di kita gitu di Indonesia di media itu siaran TV itu informasi bencana itu diulang terus-terusan gitu ya Bu. Gitu. Sampai dari pagi sore itu tuh ada terus gitu komunikasi informasi mengenai bencananya itu gitu. Sedangkan di negara lain, Jepang khususnya gitu contohnya, komunikasi mengenai bencananya itu nggak selalu disiarkan di media gitu Bu. Nah sebenarnya itu ada limitasinya nggak sih Bu untuk menyebarkan informasi bencana gitu dari segi ilmu komunikasi itu, memang apakah harusnya disiarkan terus-terusan atau memang dibatasi gitu untuk menyampaikan informasi bencana ini di media itu gitu? Iya betul. Kalau nggak salah waktu itu apa ya waktu itu ya? Waktu erupsi Merapi kalau nggak salah ya. Yang Kanjuruhan juga Ibu itu. Kanjuruhan salah juga. satu yang diulang-ulang terus. Iya. Maksudnya kalau yang di Merapi itu kan dia mengambil slot televisi banyak banget kan itu dia sambil di ini kondisi terkini gini sehingga membuat ya, kalau pertamanya sih mungkin kita sebagai warga negara waktu nonton informasi pertama itu kita merasa terbantu ya, lagi ada kondisi seperti ini. Cuman kalau itu kemudian diulang-ulang itu yang membuat kalau saya pribadi ini merasa apa sih kayak waduh gitu kan. Lama-lama jadi kepikiran, jadi OVT. Bukan naikin awareness tapi malah bikin overthinking ya Bu jadi. Overthinking gitu kan. Nah, jadi ya 50-50 ya sama Jepang ya, kita ya nggak, jangan juga seperti Jepang yang menutup akses terlalu rapat gitu ya, sehingga warganya sendiri aja nggak bisa tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi sekarang di Jepang gitu kan. Nah tapi juga tidak kemudian membuka seluas-luasnya informasi tersebut sehingga membuat orang itu tadi ada yang OVT, ada yang malah itu jadi sebelumnya nggak masalah malah jadi psikosomatis gitu ya, terganggu psikologisnya atau psikisnya karena lihat berita yang diulang-ulang, terus yang sebelumnya dia nggak masalah, kayak kemarin COVID-19 juga begitu kan, juga diulang-ulang begitu sehingga orang yang sebelumnya itu nggak masalah malah jadi bermasalah gitu. Biasanya memang cukup sampai tahap awareness malah jadi khawatir, cemas berlebih ya Bu ya. Sehingga kemudian dia sebenarnya nggak batuk malah jadi batuk-batuk gitu kan. Iya betul banget Bu. Berarti ya memang yang pasti itu dan yang tepat itu kita proporsional lah ya Bu dalam menyajikan sebuah berita di media gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya nih Bu mengenai istilah-istilah kebencanaan gitu ya, memang sering disampaikan mungkin di media atau dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana sih caranya gitu? Menurut Ibu tuh kita tuh perlu meluruskan definisi dari istilah-istilah tersebut gitu, dari kebencanaan tersebut gitu, karena mungkin bagi masyarakat awam ketika kita menjelaskan istilah kebencanaan tuh misalkan debit air yang menyebabkan banjir, berarti mungkin kalau masyarakat awam ya udah cukup tahu terjadi banjir gitu. Tapi mungkin untuk beberapa akademisi atau orang-orang terpelajar gitu Bu yang berpendidikan itu akan menjadi sebuah kerancuan gitu Bu kalau misalkan ada penggunaan istilah yang kurang tepat gitu. Itu memang lebih baiknya itu gimana menurut Ibu? Apakah memang kita harus punya pakem sendiri untuk menggunakan istilah kebencanaan tersebut atau bagaimana gitu? Jadi kemarin yang barusan saya kasih ke mahasiswa juga ya, bagaimana kita mendefinisikan itu dalam bukunya Disaster Education, Communication and Engagement gitu ya. Ini terbitan 2021, jadi masih baru. Jadi dia itu sebelum masuk ke konten dia tentang pendidikan kebencanaan, dia itu bahas dulu sebenarnya
bencana itu yang didefinisikan sebagai bencana itu apa. Takutnya nanti itu saling tumpang tindih gitu ya. Nah, yaitu membedakan antara hazard itu kalau di bahasa Indonesia kan bahaya gitu ya, dengan disaster. Jadi kalau dia itu mendefinisikan hazard atau bahaya itu adalah segala sesuatu yang menimpa manusia, maksudnya ada kerusakan segala macam, tapi tidak sampai membuat aktivitasnya terganggu atau tidak ada kerusakan yang berarti begitu. Itu baru namanya bahaya. Tapi kalau udah disaster, sama tadi yang disampaikan di PBB tadi ya, sampai dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri karena semua infrastruktur rusak begitu, sehingga dia perlu bantuan dari daerah lain kayak gitu. Sehingga ketika kita sudah tahu mulai ada emergency atau kegawat daruratan ini, dinamakan kegawat darurat ini seperti apa gitu ya. Nah, definisi-definisi semacam ini sangat perlu untuk kita sampaikan sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, karena untuk bisa mengetahui ini dikategorikan sebagai cukup bahaya saja atau ini sudah dikategorikan sebagai bencana, sehingga nanti akan membedakan dari sisi perlakuannya kan. Nah, kalau bahaya nanti cukup begini, kalau yang sudah memang bencana harusnya begini kan gitu, tidak kebalik. Justru malah dengan memang harus ada ya Bu aturan penggunaan definisi yang jelas gitu Bu. Jatuhnya biar nggak blunder gitu ya Bu jadinya gitu. Dan treatmentnya nanti malah salah ya Bu kalau definisi atau istilah yang digunainya aja salah gitu. Oke. Kemudian nih Bu, selanjutnya mengenai kode etik kebencanaan nih di dunia perkuliahan gitu. Ada nggak sih Bu kode etik yang memang mengenai kebencanaan itu yang diajarkan kepada mahasiswa gitu? Kalau kode etik secara teori itu belum ya aslinya. Jadi belum saya sampaikan kepada mahasiswa, cuman memang itu penting sekali ya sebenarnya. Salah satunya yang mungkin tadi kode etik bagaimana menggunakan gadget ketika ada bencana di suatu tempat gitu. Jangan men-share kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak terjadi di tempat itu gitu, sehingga menimbulkan keresahan, kemudian juga menimbulkan rasa tidak aman di tempat yang lain karena menonton sesuatu atau konten yang tidak benar kan gitu ya. Nah itu saya rasa kode etik yang seperti itu. Kemudian juga bagaimana ketika ada bencana itu tidak meninggalkan saudara-saudaranya atau dia semacam memikirkan dirinya sendiri gitu kan, sehingga yang ini jadi korban sebenarnya dia selamat kan gitu, jangan sampai. Itu juga kalau tentang jurnalistik, nah ini juga yang sering saya lihat ketika ada bencana itu kan wartawan menanyakan ke bagaimana perasaan ibu. Ya udah jelas ya Bu, lagi bencana ditanyanya perasaan. Pertanyaan macam apa ini? Nah itu termasuk kode etik yang perlu diluruskan ya. Jangan menanyakan apa yang didasarkan oleh para korban, itu sudah jelas gitu ya. Terus kemudian ibu kehilangan apa gitu juga kan. Ya mungkin dia menjawab, tapi kan juga dalam kondisi yang tertekan kan begitu ya. Kalau dia nggak jawab bagaimana, ketika menjawab juga seperti apa, sehingga perlu ada hal-hal yang do and don't-nya ya, yang harus dilakukan begini, yang tidak boleh dilakukan seperti ini gitu aslinya. Oke Ibu, berarti memang penting ya etika, kode etik gitu, maksudnya kode etik di komunikasi bencana juga yang memang perlu diketahui oleh mahasiswa gitu ya. Baik Ibu, yang sebelumnya tadi itu sudah menjadi poin terakhir dalam talk show kita kali ini. Mungkin nih ada sedikit closing statement mungkin dari Ibu mengenai perbincangan dan aktivitas kita sekarang, boleh? Oke. Terima kasih Asmi untuk kesempatannya. Jadi sebagai pengajar mata kuliah komunikasi bencana di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kerja, saya merasa mendapatkan tugas yang cukup terhormat gitu ya, tapi juga di sisi yang lain cukup berat juga karena membuat atau membentuk awareness yang belum ada itu kan lebih berat daripada menaikkan atau meningkatkan. Awareness-nya udah ada, tinggal ditingkatkan. Tapi ini saya
baru membentuk dulu nih awareness ke mahasiswa bahwa kamu tuh juga punya peran gitu di kebencanaan. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai mahasiswa? Jangan kemudian merasa aku kan masih muda gitu, aku bisa apa loh, kamu bisa gitu. Sehingga yang saya lakukan di mata kuliah komunikasi bencana, membuka mata mereka bahwa mereka itu termasuk dalam barisan orang-orang yang penting, kemudian orang-orang yang punya peran dalam before, kemudian during, dan juga after disaster ya. Sehingga apa yang saya berikan kepada kalian itu kalian implikasikan besok, misalnya ketika sudah lulus dari perguruan tinggi ini, dimanapun kalian berada gitu ya. Tapi jangan kemudian kalau ingat bencana terus ingatnya Bu Fatma, jangan ya. Ingatnya ya gimana treatmentnya ya Bu, pelajarannya ya. Betul, gitu ya asli ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Bu Fatma sudah hadir dalam kegiatan aktivitas kita sekarang di talkshow hari ini ya Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPBD yang sudah mengundang saya untuk melakukan talkshow pada pagi hari ini. Oke Sobat Tangguh, sampai jumpa di kesempatan kita berikutnya. Salam tangguh, salam siaga, dan siap untuk selamat.